Hai Sobat Pertamina, sudah pada tahu belum sih berbagai tanaman obat di Indonesia? Tanaman obat di Indonesia terdiri dari beragam spesies dengan bahan baku yang berlimpah. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Nah, berikut ini jenis-jenis, manfaat, serta resep tradisional tanaman obat keluarga versi warga asri RT 02 RW 10 Komperta Gunung Simping. Tanaman jarak. Tanaman dengan nama latin Ricinus communis L dapat dimanfaatkan biji dan daunnya. Minyak biji jarak bermanfaat untuk mengatasi sembelit dan melapisi usus besar, serta dapat melancarkan persalinan. Daun jarak bermanfaat untuk melawan bakteri, menstabilkan gula darah, memperbaiki kerusakan hati, mengobati peradangan, menghasilkan minyak untuk kebutuhan rumah tangga, dan mengatasi sakit gigi. Berikut cara penggunaan tanaman jarak. Pertama, dijadikan tapal, yaitu dengan menumbuk daun jarak segar dengan menambahkan sedikit air hangat, kemudian dijadikan tapal. Tapal ini bisa dioleskan di dahi untuk meredakan sakit kepala, di payudara untuk merangsang produksi ASI, di perut untuk melancarkan buang air besar, dan pada bisul agar cepat kempis. Cara kedua dengan merebus daun jarak kemudian diminum airnya. Dan yang ketiga, tanaman diekstraksi untuk diambil minyaknya. Tanaman kumis kucing dengan nama latin Orthosiphon alistatus bermanfaat untuk membantu masalah pernapasan, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan tekanan darah, mengobati infeksi saluran kemih dan batu ginjal, detoks tubuh, menyehatkan jantung, serta meredakan batuk dan radang tenggorokan. Cara penggunaan: sebanyak 30-60 gram berat kering atau 90-120 gram berat basah kumis kucing direbus atau bisa juga diseduh sebagai teh. Untuk nefritis, edema atau bengkak, rebus kumis kucing 30 gram, daun urat 30 gram, dan rumput lidah ular sebanyak 30 gram. Kemudian, untuk infeksi saluran kencing, sering kencing sedikit-sedikit atau anyang-anyangan, dengan cara rebus kumis kucing, meniran, dan Commelina communis masing-masing sebanyak 30 gram. Curcuma santoriza atau yang biasa kita sebut dengan temulawak dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sistem pencernaan, mengatasi osteoartritis atau penyakit sendi degeneratif di mana sendi-sendi menjadi sakit dan kaku, obat anti radang, antibakteri dan anti jamur, serta menjaga kesehatan liver. Cara penggunaan temulawak. Herbal yang satu ini biasanya diolah sebagai jamu atau minuman. Berikut salah satu resep pengolahan temulawak yang bisa dicoba di rumah. Bahan-bahan terdiri dari 2 jari rimpang temulawak segar dan 1 sendok makan madu. Cara membuatnya: kupas kulit rimpang temulawak, cuci hingga bersih dengan air matang. Parut rimpang temulawak dan sisihkan hasil parutan ke dalam gelas. Tambahkan setengah gelas air panas, saring ampasnya, tambahkan madu dan aduk rata. Sajikan selagi hangat. Keji beling memiliki nama latin Strobilanthes crispa, memiliki manfaat antara lain menstabilkan kadar gula darah, mengobati batu ginjal, mencegah kanker dan tumor, mengobati wasir dan ambien. Berikut cara pengolahannya. Cuci dan potong daun keji beling, rebus dengan 4 gelas air sampai tersisa 2/4 gelas. Setelah dingin, air disaring. Minum ramuan tersebut 3 kali sehari sebanyak 3/4 gelas. Berikutnya adalah Tinospora cordifolia, biasa kita kenal sebagai brotowali. Memiliki senyawa antioksidan yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida dalam darah. Manfaat-manfaat lainnya yaitu dapat mencegah diabetes,
membantu penurunan demam pada tubuh, mengatasi gejala rematik, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meredakan peradangan. Salah satu manfaat tanaman brotowali adalah sebagai penurun demam alami. Berikut cara pengolahannya. Ambil batang tumbuhan brotowali kira-kira sepanjang 10 cm. Cuci bersih batang ini dan masukkan dalam panci. Beri tambahan air bersih sebanyak 2 gelas. Masak terus sampai mendidih dan airnya hanya tersisa 1 gelas saja. Angkat, dinginkan. Beri hasil rebusan tadi dengan 1 sendok makan madu murni. Minum 2 kali dalam sehari. Akar wangi dengan nama latin Chrysopogon cisanioides banyak digunakan sebagai kandungan utama essential oil dan aromaterapi. Beberapa manfaat akar wangi untuk kesehatan diantaranya meredakan proses peradangan pada sendi, menyamarkan bekas luka karena di dalam minyak akar wangi terkandung zat sikatrizan yang dapat merangsang pertumbuhan jaringan baru, mempercepat proses penyembuhan luka, mengatasi insomnia karena memberikan efek menenangkan, mencegah bakteri berkembang biak, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meredakan gejala PMS. Lalu, bagaimana cara penggunaan minyak akar wangi? Minyak akar wangi dapat digunakan dengan cara mengoleskan minyak akar wangi pada bagian bekas luka. Teteskan beberapa tetes minyak akar wangi dan campur dengan sabun ketika Anda mencuci muka untuk meredakan proses peradangan jerawat. Atau gunakan minyak akar wangi sebagai aromaterapi untuk memberikan efek relaksasi tubuh sehingga memudahkan tidur. Sambiloto. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Andrographis paniculata. Sambiloto bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi gangguan sistem pencernaan, membantu mencegah diabetes, membantu menyembuhkan infeksi, dan menghentikan diare. Berikut cara pengolahan sambiloto untuk menghentikan diare. Siapkan bahan-bahannya yaitu daun sambiloto kering sebanyak 13 gram, madu 1 sendok, dan air 4 gelas. Lalu, cara penggunaannya, rebus daun sambiloto kering sampai mendidih dan menyisakan air sekitar 2 gelas. Bagi 2 air rebusan daun sambiloto sama banyak. Tambahkan 1 sendok madu ke dalam 1 gelas air rebusan sambiloto. Minum 1 gelas air rebusan daun sambiloto 2 kali sehari. Tanaman beluntas memiliki nama ilmiah Flucea indica L. les. Memiliki manfaat menangkal radikal bebas karena mengandung antioksidan, mengontrol kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, dan mendukung proses pemulihan luka. Berikut cara penggunaannya. Jika ingin mengolahnya sebagai teh herbal, daun beluntas dapat direbus beberapa helai dalam sekitar 300 ml air, lalu diamkan hingga sejuk. Setelah itu, air rebusan daun beluntas bisa dikonsumsi sebanyak 2-3 kali sehari sebelum atau setelah makan. Tanaman sirih memiliki nama ilmiah Piper crocatum. Tanaman ini bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka, mencegah infeksi bakteri, melawan radikal bebas, menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2, mengobati mimisan, dan membantu meredakan batuk. Cara penggunaan. Pada batuk, rebus 4 buah daun dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah dingin, dipakai untuk kumur, diulang secara teratur sampai sembuh. Untuk sakit gigi berlubang, seduh 2 lembar daun sirih diremas dan garam setengah sendok dengan air panas 1 gelas, aduk sampai garam larut, biarkan sampai dingin. Dipakai untuk berkumur-kumur. Dan untuk diare, siapkan 4-6 lembar daun sirih, 6 biji lada, 1 sendok makan minyak kelapa. Tumbuk semua bahan tersebut sampai halus, gosokkan pada bagian perut. Serai dengan nama ilmiah Cymbopogon citratus bermanfaat untuk mengatasi gigi berlubang, melawan radikal bebas, mengontrol tekanan darah, dan meringankan gejala pramenstruasi. Cara konsumsi serai. Bahan-bahan: 3 sendok teh potongan serai segar atau kering, 250 ml air panas, teh boleh bubuk atau celup,
dan es batu. Ini opsional ya. Cara membuat: masukkan potongan serai segar atau kering ke dalam cangkir beserta tehnya. Diamkan kurang lebih 5 menit. Saring airnya dari potongan serai dan teh. Nikmati selagi panas atau tambahkan es batu jika menginginkan yang dingin. Bawang putih memiliki nama ilmiah Allium sativum. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan saluran pencernaan, dan mencegah kanker. Cara penggunaan: bawang putih kerap digunakan sebagai bumbu dapur. Selain sebagai bumbu dapur, bawang putih juga dapat langsung untuk dimakan setelah dikupas kulitnya. Adapun beberapa cara menyimpan bawang putih agar tahan lama. Yang pertama yaitu dengan disimpan di kulkas. Menyimpan bawang putih di tempat terbuka akan membuatnya jadi lembab sehingga akhirnya muncul tunas baru. Baiknya, simpan bawang putih yang sudah dikupas dan dicuci bersih dalam wadah kedap udara. Masukkan ke dalam kulkas atau freezer. Cara selanjutnya adalah dengan merendam bawang putih dengan minyak zaitun. Pertama, kupas dulu bawang putih dan cuci bersih, kemudian simpan dalam wadah. Setelah itu, tuang minyak zaitun hingga semua bawang tenggelam di dalamnya. Tutup rapat dan masukkan wadah dalam kulkas. Kencur dengan nama ilmiah Kaempferia galanga memiliki manfaat untuk mencegah kanker, menurunkan tekanan darah, meredakan nyeri dan peradangan, menangkal radikal bebas, dan meredakan batuk. Dalam menggunakan kencur sebagai obat batuk alami, kita dapat mengkonsumsinya secara langsung atau mengolahnya dalam berbagai resep. Berikut ini adalah berbagai cara memakai kencur untuk meredakan batuk. Mengunyah kencur 2-3 siung. Pastikan kencur telah dikupas dan dibersihkan. Minum air perasan atau teh kencur, yaitu dengan menumbuk 3-5 siung kencur sampai halus, lalu tambahkan air hangat, saring larutan kencur untuk mendapatkan air perasannya. Atau mencampur sari kencur dengan jahe dan madu. Berikut cara mencampurkan kencur dengan jahe dan madu. Haluskan beberapa siung kencur dan jahe, lalu larutkan dalam air hangat, saring untuk mendapatkan sari perasannya. Untuk memperoleh sari perasan jahe dan kencur, bisa juga dengan merebus kencur dan jahe bersamaan di air sampai mendidih. Setelah itu, campurkan sari perasan kencur dan jahe dengan madu. Aduk larutan tersebut hingga merata dan minum. Belimbing wuluh memiliki nama ilmiah Averrhoa bilimbi bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah, mempercepat penyembuhan luka, memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah. Cara penggunaan: belimbing wuluh dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam masakan. Selain itu, belimbing wuluh dapat diolah sebagai acar. Untuk pengobatan, berikut beberapa cara untuk mengolahnya. Batuk, sakit tenggorokan, dan sariawan, yaitu dengan menghaluskan 1 genggam bunga belimbing wuluh segar, buah adas manis secukupnya, gula batu secukupnya, dan air 1/4 cangkir. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Tiap kali diminum 1-2 sendok makan. Untuk kencing manis, haluskan 20 gram daun belimbing wuluh segar dengan air secukupnya. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore, tiap kali minum 1/4 cangkir. Jahe, dengan nama ilmiah Cingiber officinale, memiliki manfaat untuk meredakan pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mencegah morning sickness, osteoartritis, meredakan batuk, dan radang tenggorokan. Cara penggunaan: jahe dapat digunakan untuk meredakan batuk dengan beberapa cara pengolahan berikut. Mengunyah jahe berukuran sekitar 2,5 cm. Pastikan jahe telah dikupas dan dibersihkan. Atau dibuat menjadi teh jahe. Untuk membuat teh jahe, haluskanlah jahe menjadi bubuk terlebih dahulu. Ambil sekitar 2 sendok teh bubuk jahe dan rebus dalam air hingga mendidih selama beberapa menit. Saring larutan jahe ini untuk mendapatkan sarinya dan masukkan teh ke dalamnya. Minumlah teh jahe untuk obat batuk ini selagi hangat.
Kunyit memiliki nama latin Curcuma zeodoaria. Manfaat dari kunyit adalah untuk antibakteri dan anti jamur, anti nyeri, membantu proses penyembuhan kanker, antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi masalah pencernaan. Cara penggunaan. Salah satu manfaat kunyit adalah untuk membantu meredakan masalah pencernaan. Siapkan rimpang kunyit yang sudah diiris dan dicampur dengan 1 sendok makan cairan kapur sirih. Rebus campuran tersebut dengan 1 gelas air minum dan aduk sampai rata. Matikan api apabila air sudah mendidih dan hingga volumenya berkurang sekitar setengahnya. Dinginkan larutan kunyit dan saring ampasnya sampai bersih. Minum sebanyak 3 kali sehari sampai perut terasa lebih baik. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera, bermanfaat untuk menyehatkan kulit, mengatasi sembelit, mengontrol kadar gula darah, dan perawatan rambut. Cara penggunaan. Salah satu manfaat lidah buaya adalah untuk membantu kelembapan dan kesehatan kulit. Berikut cara membuat dan memakai masker aloe vera murni. Siapkan lidah buaya dan cuci sampai benar-benar bersih. Kupas lidah buaya dan ambil daging buahnya yang berwarna putih bening. Oleskan daging lidah buaya secara merata di seluruh permukaan kulit. Tunggu beberapa menit agar gel lidah buaya meresap ke kulit. Cuci wajah hingga bersih. Ulangi cara di atas setidaknya 2 kali dalam seminggu sebelum tidur. Jenis-jenis toga memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Sebelum mengkonsumsi toga untuk pengobatan penyakit tertentu, sebaiknya dapat dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Demikianlah sedikit penjelasan untuk jenis, manfaat, dan cara penggunaan dari toga. Stay safe and stay healthy in this pandemic ya, Sobat Pertamina. Sampai jumpa lagi di lain waktu.